memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita telah ditebus oleh kasih-Nya yang sempurna. Maka mari kita awali persembahan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dan rahmat-Mu setiap hari. Hingga hari ini kami semua boleh berkumpul untuk menikmati kasih-Mu, untuk boleh mendengarkan pujian penyembahan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Maka penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan segenap hati kami boleh memuji dan menyembah-Mu, serta boleh menikmati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Kandau, yang dengan penuh sukacita dan menyediakan hatinya untuk boleh melayani Engkau pada malam hari ini, untuk memberkati setiap kami yang hadir. Berkati juga Irwan yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan, agar hati kami terangkat kepadamu dan pujian penyembahan kami sampai kepadamu sebagai persembahan yang harum mewangi sampai kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhir, agar menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh melayani Engkau untuk hari-hari selanjutnya dengan lebih baik lagi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, silakan Irwan. Terima kasih Bu Christine. Shalom saudari-saudari terkasih dalam Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali untuk bersekutu bersama di dalam suasana Paskah ya. Wah, luar biasa. Makanya saya pakai baju merah hari ini sebagai meriah gitu ya. Dan saya percaya kita semua yang di tempat ini diberikan anugerah kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Boleh kita buka kamera kita kasih jempol kepada Tuhan. Kita kasih jempol sebagai lambang bahwa kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Wow, puji nama Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari pada saat ini kita angkat sebuah pujian untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena Dialah Tuhan yang membawa kita semua untuk menjadi anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami memuji meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur malam hari ini Kau hadir melawat kami Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kita naikkan ucapan syukur kita, segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu
Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Puji nama Tuhan. Kau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih setiamu berlimpah dalam hidup kami. Sekali lagi kami nyatakan ungkapan syukur kami. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dan Kau yang sembuhkan penyakit kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kami nyatakan malam hari ini segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Hanya bagimu Yesus. Oh, dengan apakah ku balas kasih-Mu, kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati nyatakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Oh Tuhan Yesus, Kau baik. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu berlimpah. Oh, terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin naikkan ucapan syukur kami secara pribadi lepas pribadi. Saudaraku terkasih, mari kita buka mic kita masing-masing. Kita secara bergantian kita mau ucapkan syukur kita secara pribadi. Silakan, saya persilakan untuk kita membuka mic kita. Aku mengucap syukur Tuhan buat cinta-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menjaga kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada masa sulit ini, Kau beri kesempatan boleh untuk bertemu dalam persekutuan doa ini Tuhan. Ini karena kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami berada dalam keadaan baik, dipelihara oleh Engkau. Kalau kami boleh berada dalam keadaan kuat, semuanya itu anugerah daripadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang kami persembahkan hanya kepadamu. Sebab hanya Kaulah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Yes. Dia Tuhan yang sudah bangkit. Mari kita nyanyikan pujian ini untuk memuji meninggikan namanya yang kudus. Sama-sama kita bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Yes, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan sama-sama bahwa Dia ada di dalamku. Oh, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, kuasa hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Yes, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes. Saudara, sampai kita bertepuk tangan sama-sama. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat jempol kita sama-sama ke atas ya. Oh, luar biasa. Katakan, He is so good to me, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And ya, katakan sekali lagi ya. He is so good. Wow. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to you and me. Yeah. Puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Dia yang kudus. Haleluya. Wow. Saudara, ada berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Yang percaya boleh lambaikan tangannya ke atas. Wow, puji nama Tuhan. Kita nyatakan pada malam hari ini bahwa Allah kita dahsyat luar biasa. Wow. Sama-sama kita menari, memuji, meninggikan Dia. Yes. Dari utara ke selatan menaikkan pujian ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh. Kebenarannya disaksi, kebesarannya dicerita. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Katakan sekali lagi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Sekali lagi sama-sama yang katakan sambil kita bertepuk tangan di atas ya. Allahku dahsyat, yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai haleluya. Haleluya bagi namanya. Oh, puji nama Tuhan. Kita bangga saudara memiliki Allah yang dahsyat seperti Allah kita. Tiada Allah lainnya seperti Dia, luar biasa. Wow. Mari pada malam hari ini kita datang menyembah Dia. Sebab kebangkitannya telah memberikan kita kemenangan. Dia telah menang di kayu salib. Dialah yang memenangkan kehidupan kita. Yesus. Kaulah sumber kemenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Seringkali kami takut ataupun bimbang dalam kehidupan kami. Kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, yang sanggup memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan ini. Izinkan kami malam hari ini Tuhan, menaikkan iman kami di hadapan-Mu, kepercayaan kami bahwa kami tidak takut oleh sebab Engkau yang selalu beserta dengan kami.
Kami nyanyikan Ya, pujian. kenapa mati ya? Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tangan sama-sama, Yesus, semoga Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kaulah yang memberikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sama-sama malam hari ini, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah gentar, oleh sebab Allah selalu beserta dengan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang ya Tuhan, ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku, sebab Engkau Allahku. Oh, Kau yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Kaulah batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kaulah yang memberikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Kami yakin Kau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kami percaya, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas kami alami malam hari ini Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh,
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Yara la yara 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 la bayara yawo. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shikira la la yara 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 bo. Shikira la yara yara. Shikira la 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 la. Mari sembah Dia. Kiara la yara 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 masih. Shikira la 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 shikira la yara yara la yara shikira yara 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 la la shik kurala yara 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 mashiki shikira la yara la yara la shiri shikira la yara 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 la shiri. Mari kita buka mic kita sama-sama berbahasa roh pada malam hari ini. Shikira la bayara la yara yara la bayara la yara la bayara la bashede. Shikira yara la bayara la yara bashede. Shikira la bala bashede. Yara la bayara yara yara yara. We worship you, kami menyembah-Mu. Shikira la 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 shike. Shikira la la Shikira la yara la yara yara ba yara 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 yara. Shikira la yara ba yara. Roh kami menyembah-Mu. Shikira la 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 shikira la shikira la shikira la shikira la shikira la shikira la Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang memberikan ketenangan dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami malam hari. Mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita ngobrol bersama dengan Tuhan. Ini adalah saat intim kita bersama dengan Tuhan. Yesus baik. Tadi ya Tuhan Yesus. Kiralaya Shandaralaya. We love you, Jesus. We honor you, Jesus. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Yes Lord, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat keintiman kami bersama dengan-Mu malam hari ini. Saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengar pewartaan kasih karunia-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Esther, anak-Mu yang sudah Kau kasihi, sudah Kau urapi untuk membagikan firman-Mu. Dan malam hari ini kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala hormat pujian sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Ibu Esther. Shalom. Saya sungguh berbahagia, bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk membagikan kabar baik, kabar sukacita, kabar kebangkitan daripada Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pada malam hari ini temanya adalah kebangkitan membawa kemenangan bagi kita sekalian. Biarlah kita menjadi anak-anak kebangkitan. Ada 3 yang kita boleh rayakan di dalam gereja, yaitu Natal. Terima kasih Bapa di surga berikan kepada kita sekalian Yesus Kristus. Juru selamat boleh lahir di dalam dunia ini. Kemudian kalau tidak ada kebangkitan, maka percumalah iman kita. Dia berikan kepada kita kebangkitan. Yesus bangkit dengan penuh kemenangan. Dia bangkit. Tapi banyak orang hanya tinggal di Jumat Agung. Jadi susah. Nanti ini karet kelihatan punduk itu. Jadi jangan sampai kita sampai kepada Jumat Agung. Kita merayakan Natal, Jumat Agung, tapi itu hanya sebentar. Dia mati bagi kita agar kita sekalian boleh hidup bagi Dia. Dan Dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 24. Yang pertama kita bahas adalah di ayat yang pertama, di mana Alkitab berkata, pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar, hari pertama itu mereka pergi pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan bagi mereka. Buat apa mereka bawa rempah-rempah? Rempah-rempah itu dipakai untuk mengawetkan mayat. Mengawetkan supaya mayat itu tetap awet. Bangsa Mesir, para Firaun, itu supaya Firaun itu ketika dia meninggal sangat-sangat dirempah-rempahin sehingga dia boleh bertahan ratusan tahun bahkan ribuan. Jadi rempah-rempah itu untuk membuat awet. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada juga orang mempunyai kebiasaan dia rempah-rempahin marahnya. Dia jadi pemarah. Selalu marah kalau ada apa-apa, muncul marah karena sudah diawetkan. Ada juga yang suka gosip. Dia itu awetkan, dia rempah-rempahin. Jadi kalau ada pertemuan, pasti dia gosip. Ada juga yang rempah-rempahin iri. Hatinya iri. Kalau dia lihat orang lain berhasil, dia iri. Dia tidak suka orang lain punya lebih atau berhasil. Dia iri. Dia rempah-rempahin iri. Jadi sulit bertobat. Kecuali kalau dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan lepaskan semua rempah-rempah itu. Sehingga yang mati tetap mati. Jangan sampai kita yang mati kita rempah-rempahin. Iri, dengki, benci, marah itu semua membawa kepada kematian. Jangan sampai kita rempah-rempahin. Kita minta kepada Tuhan supaya kita terlepas daripada kemarahan, kebencian, dendam,
kita lepas. Ini memerlukan pengertian yang benar, memerlukan hati yang datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat. Tidak gampang. Sekali lagi, saudara dan saya, makin kita belajar firman Tuhan, makin Roh Kudus sadarkan kita, dan kita sadar kita berbuat salah, kita minta ampun kepada Tuhan, kita datang kepada Dia, maka Dia mengampuni dosa kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 10, ayat 43 berkata demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa dan oleh karena namanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mendapat pengampunan dosa, apapun dosa kita. Semerah korupsi apapun dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh sadar, kita sudah bersalah. Kita sudah melanggar hukum Allah. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah Allah yang memberikan pengampunan kepada kita untuk semua dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan, terambil dari Injil Lukas 24 ayat 2. Di mana di sini dikatakan, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Batu yang besar itu coba-coba menahan Yesus tetap tinggal di kubur. Tapi Alkitab berkata batu yang besar itu sudah terguling. Apa yang membuat menahan kebangkitan Yesus Kristus di dalam karakter kita, dalam kehidupan kita? Batu apa? Apakah itu keangkuhan, tinggi hati, merasa diri paling benar, paling berkuasa, paling kaya? Itu membuat itu batu yang sangat besar. Sehingga dia coba-coba mau menahan Yesus untuk tetap mati. Tetapi kuasa kebangkitan daripada Kristus jauh lebih besar daripada batu yang coba-coba menahan. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus yang sama ada di dalam hati saudara dan saya. Kalau kita sadar, wah ini menahan Yesus bangkit. Ini menahan Yesus hidup di dalam hidup kita. Kita gulingkan batu itu. Memang dengan kekuatan sendiri tidak mampu kita gulingkan. Orang yang sombong mau gulingkan kesombongan tidak bisa. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita sadar. Oh, kamu tinggi hati, kamu sombong, kamu angkuh. Digulingkanlah oleh kuasa Roh Kudus dengan kita berkata, Tuhan, saya bertobat, saya meminta ampun. Dosa saya yang begitu besar, gulingkanlah kesombongan, keangkuhan, merasa diri mampu, merasa diri kaya, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mampukanlah kami Tuhan, agar Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan adalah pada ayat 3 dikatakan di sini, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka datang ke kuburan, tapi mereka lihat kok tidak ada mayat daripada Yesus. Yesus sudah bangkit. Yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati. Yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang hidup. Jangan sampai kita sibuk dengan bergaul dengan kuburan. Ada orang kan suka sekali ke kuburan.
Kemudian di kuburan dia bisa entah dibuat apa ya. Bagus kalau kita ke kuburan. Saya juga suka ke kuburan, ke orang tua saya. Tapi saya tahu orang tua saya sudah tidak ada di situ. Itu hanya peninggalannya, di mana dia beristirahat di situ, tapi dia sudah tidak ada di situ. Sebagai tanda hormat, sebagai tanda syukur, sebagai tanda respect, saya datang ke kuburan untuk membersihkan. Bukan untuk minta ini pada mama papa, minta itu pada mama papa. Tidak, dia tidak ada di situ lagi. Sama, di sini juga dikatakan, mereka cari Yesus. Mayat itu tidak ada, Yesus tidak mati, dia sudah bangkit. Marilah kita, anak-anak Paskah, anak-anak kebangkitan, kita sembah Allah yang hidup. Kita puji Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, pengertian yang benar. Kita bangkit, kita anak Paskah. Di dalam setiap perayaan Ekaristi, tiap hari mengikuti perayaan Ekaristi, saya menikmati Ekaristi itu. Kalau sudah konsekrasi, kemudian dikatakan, ini tubuh yang diserahkan bagimu. Saya renungkan baik-baik. Dan apapun kelemahan, kesalahan, dosa yang ada pada saya renungkan bahwa Yesus sudah diserahkan bagiku. Yesus mati bagiku. Saya boleh peroleh kemenangan. Apapun masalah di dalam keluarga, anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu, saya ingin bersaksi. Barusan ini mantu saya kena kanker, dan kanker itu H2, jadi yang galak, yang ganas sekali. Tapi sejak dia kena kanker, kami semua satu keluarga kami berdoa. Kami berdoa, kami minta pada Tuhan. Karena di dalam kitab suci dikatakan, di dalam kitab Bilangan, bahwa apa yang kamu ucapkan di hadapan Tuhan, seperti itulah akan Tuhan buat bagimu. Saya cari sebentar ya. Dalam kitab Bilangan 14 ayat 28 berkata demikian. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti kamu katakan di hadapanku, demikian akan ku lakukan bagimu. Jadi bagi kita hanya katakan kepada Tuhan apa yang kita rindukan, asal sesuai firman Tuhan. Karena semua janji Allah adalah ya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua janji Allah. Kata firman Tuhan demikian. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Makin kita bergaul dengan firman Tuhan, makin kita tahu firman Tuhan, makin kita bergaul karib, kita tahu bagian kita minta kepada dia. Asal kita minta sesuai garisnya Tuhan, sesuai jalannya Tuhan, di dalam pertobatan, maka dia pasti berikan. Ada yang sakit, saya punya mantu dia sakit. Dan sakitnya bukan sakit flu, tapi sakit kanker. Kami berdoa. Dan satu waktu setelah dia kemo ke-8 kali, dia datang ke rumah saya dan dia berkata, Mama ada kabar baik. Kan tahu kan kanker nggak ada obatnya kan. Dia bilang, Mama ada kabar baik. Dokter waktu periksa saya, dia lihat semuanya, dia periksa, dia bilang begini, gila. Karena ini dokter kan dokter, bukan orang rohani, dia duniawi. Ya. Jadi dia berkata, gila, ada sesuatu
yang terjadi, yang tidak biasa, tidak lazim. Saya bersyukur. Memang Bianca, mantu saya, belum sembuh total, tetapi Tuhan buat kesembuhan demi kesembuhan demi kesembuhan, di mana dia sungguh luar biasa. Kalau saudara mau lihat mantu saya, bisa lihat di Bianca Kandau, ada di itu, bisa lihat, nggak nampak sama sekali dia sakit, nggak kelihatan sekali dia sakit. Memang sudah nggak sakit, sudah sembuh karena Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jadi apa yang kau katakan di hadapanku, kata firman Tuhan, seperti itulah akan kulakukan bagimu. Bilangan 14 ayat 28. Mengapa? Karena Kristus sudah bangkit, dia bukan mayat. Jadi kalau kita datang kepada dia, kita bawa masalah kita, dia bangkit, dia berikan kemenangan. Tuhan itu baik, sangat baik. Dan terima kasih untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang saya minta doa untuk mantu saya, karena Tuhan jawab dan Tuhan berikan kesembuhan, proses kesembuhan itu nyata benar. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kita belajar juga di dalam firman Tuhan pada yang keempat, kita belajar adalah Lukas 24 ayat 6. Sama-sama kita baca. Lukas 24 ayat 6. Ia telah bangkit, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ia telah bangkit. Mari, kita semua punya masalah, kita semua punya persoalan, kita semua punya kesusahan, kita semua ada masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Tapi renungkan firman Tuhan ini, di mana dikatakan, ia telah bangkit. Dia bangkit untuk berikan kemenangan bagi kita. Dia bangkit supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Biarlah bahasa kita, bahasa bangkit, bahasa hidup, bukan bahasa mati. Jangan sampai kita berkata, rasain lu, itu nggak bagus. Nggak bagus kalau kita ucap itu. Tapi kan biasa di persekutuan doa, di teman-teman juga kita berkata, Tuhan berkati. Apa kabar? Kabar baik. Tuhan berkati, kan kita suka berkata demikian. Tapi jangan cuma sampai begitu aja. Tapi kalau kita terus dalam kehidupan kita ini, biar yang keluar dari mulut kita yang membangkitkan semangat kita, bukan menjatuhkan semangat. Tapi biar dari hati kita berkata, saya sehat, saya kuat, saya diberkati, saya ditolong Tuhan. Memang pada masa sulit seperti sekarang ini, pada masa pandemi seperti saat ini, kan sulit. Tapi biar dari mulut kita, kita keluarkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang susah pun Tuhan hiburkan. Yang sakit pun Tuhan sembuhkan. Dari mulut kita ucap. Yang miskin pun Tuhan perkaya di dalam dia. Kalau burung pipit saja dia pelihara. Kalau rambut saja nomor berapa yang jatuh dia tahu. Kalau bunga di padang saja dia hiasi. Masakan kita, umatnya yang dia ciptakan, dia tidak pelihara. Dia pasti pelihara. Bagian kita adalah ucap apa yang engkau mau. Karena Tuhan yang mengajar kita berdoa. Tuhan yang mengajar kepada kita, mintalah maka engkau akan diberi. Tuhan yang mengajar kita bergaul erat, karib dengan dia. Ucap apa yang engkau mau yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kitab suci berkata, dia bangkit. Kalau saudara merasa susah, kan semua ada rasa susahnya. Katakan pada dirimu, katakan, ucap supaya engkau bangkit. Yesus bangkit untuk memberikan engkau kemenangan. Esther, Yesus bangkit untuk memberikan engkau kemenangan. Kalau ada rasa ditekan,
tidak disukai, disingkirkan, katakan pada dirimu, Esther, Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan bagimu. Kuucap itu bagi diriku sendiri. Dan biar kita belajar untuk beri semangat pada diri kita sendiri, juga kepada orang lain, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada mantu-mantu kita, pada sahabat-sahabat kita. Biar kemenangan, semua kita peroleh kemenangan. Karena Yesus, Dia ciptakan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dia sudah menang bagi kita, agar saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan itu sangat baik. Kita lihat di dalam Markus 16, Injil Markus 16, ayat 6 berkata demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, ia bangkit. Apa yang Tuhan berkata selain ia bangkit, dikatakan juga jangan takut. Di dalam Alkitab ada seorang yang berkata, ada sahabat yang berkata, ada 365 kali kata jangan takut tercatat. Berarti tiap hari ada firman untuk saudara dan saya. Jangan takut. Jangan takut. Karena banyak hal menakutkan. Buka televisi menakutkan. Lihat orang demo menakutkan. Galak banget itu orang-orang yang demo. Kemudian kita lihat orang kok dipukul-pukul, ditelanjangin. Menakutkan. Ada banyak perkara menakutkan. Lihat harga di pasar naik. Menakutkan. Tapi ingat, kalau harga naik, berarti penghasilan kita juga akan naik. Karena Tuhan tidak mungkin Dia kasih naik semua. Kemudian kita orang yang percaya dan berharap kepada Dia, kita hidup di dalam kegagalan. Kalau harga naik untuk saya selalu renungkan. Kalau harga naik, terima kasih Tuhan, harga naik, pendapatanku akan naik. Biarlah kita ucap itu, sebut itu, kebangkitan itu ada pada kita semua. Kita selalu positif, berharap pada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah akan biarkan atau tinggalkan kita. Saya ingat ada satu cerita yang saya dapat dari WA saya. Ada seorang kirim pada saya. Nah, waktu itu Perang Dunia Kedua. Kemudian ketika peperangan itu terjadi, adiknya mati. Mereka jalan bersama-sama, adiknya kena dan dia mati. Ketika dia mati, dia sedih banget. Aduh, adik saya mati. Tapi kan, wah, peperangan terjadi. Anak Jepang ini, aduh ini bagaimana? Apa yang dia buat? Dia ambil adiknya dengan kesedihan yang amat sangat. Kemudian dia dukung adiknya. Dia taruh di belakang. Karena adik ini kan mesti dikuburkan. Masa dibiarkan begitu saja? Jadi dia dukung adiknya. Sekalipun hatinya sedih. Kalau sedih kan jadi lemes. Tapi karena dia punya kasih pada adiknya yang luar biasa. Saya tidak akan biarkan, saya tidak akan tinggalkan adik saya terbiar di situ. Kemudian ada tentara lewat dan berkata kepadanya, "Nak, kamu itu nggak keberatan, maksudnya kubur aja di situ gitu ya. Tapi dia mau bawa di tempat yang layak dikubur adiknya." Jadi dia berkata, "Kamu nggak keberatan?" Oh, tentara itu berkata. Dan dia jawab, "He is not heavy. He is my brother." Dia nggak berat. Dia itu saudara saya. Aduh, memang kalau kita pikul sesuatu yang kita sayang, yang kita sungguh-sungguh kasihi, yang kita peduli,
apapun masalahnya tidak berat. Saya punya teman namanya Ibu Chun. Dia punya anak cacat ganda. Jadi nggak bisa apa-apa, tebaring aja begitu. Kemudian dia suka gendong anak ini. Saya suka katakan kepada dia, karena kan anak ini makin hari makin besar. Jadi waktu saya awal itu lihat, itu anak ini sudah remaja. Nah, kalau dia remaja, anak laki-laki kan mau gendong kan berat. Kan karena mesti ke WC, mesti ke sana, anak cacat ganda, dia nggak bisa apa-apa. Jadi Ibu Chun yang gendong. Dia bilang, nggak apa-apa Esther, saya sudah terlatih gendong dia dari bayi sampai besar begini, nggak berat, dia bilang. Saya kagum. Ini seorang ibu yang mengasihi anaknya, dia gendong anaknya. Walaupun berat sebagaimana, dia gendong anaknya. Dia bilang tidak berat. Ini anak saya. Itu waktu dia masih muda ya. Sekarang tentu dia sudah lebih tua. Dia sudah tidak bisa lagi. Karena Edson kalau nggak salah sudah 40-an tahun. Kan lama-lama kalau sudah tua tidak mampu lagi. Jadi ada orang laki-laki yang ada yang merawat dia, yang menggendong dia. Tapi yang saya kenal Ibu Chun ini, dari bayi sampai anak ini remaja, sampai umur yang cukup, dia gendong anaknya. Dia layani anaknya. Mengapa? Karena dia mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita gendong, kita rawat. Sama seperti anak Jepang ini berkata, "He's not heavy, he's my brother." Saudara, sebetulnya yang Tuhan buat untuk kita itu berat sekali. Dia tanggung seluruh dosa dunia ini. Semua ditimpakan kepada dia. Seluruh dunia loh. Semua dosa, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua kegagalan, semua kemiskinan, semua kesalahan ditimpakan kepada dia. Berat sekali. Tapi mengapa dia itu melakukan? Karena dia mengasihi. Dia tanggung semua dosa kita. Di dalam dia kita diampuni. Dia tanggung, dia pikul semua kesalahan kita, kemiskinan kita, kegagalan kita, semua penyakit kita dia pikul semuanya. Dan di dalam dia kita peroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kau buat bagi kami sungguh luar biasa. Sebetulnya terlalu berat. The whole world is on his shoulders. The whole world. Bukan cuma saudara saja, bukan cuma saya, tapi seluruh dunia ini dia pikul. Dan barang siapa mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan dia peroleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa dan peroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Bagian kita cuma percaya doang. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, adalah penebus. Maka dosa kita diampuni. Sebesar apapun dosa kita, dia mengampuni. Dan sorga terbuka bagi saudara dan saya. Kita nggak bisa masuk sorga dengan berbuat baik atau beramal. Tidak bisa masuk sorga. Tapi dialah yang tebus dosa dan kesalahan kita. Dan karena dia berbuat baik untuk kita, maka kita dalam hidup kita yang satu kali ini mengucap syukur dengan berbuat baik, melayani, mengampuni, dan mengasihi. Tidak gampang, itu kita harus belajar dari Roh Kudus dari hari ke hari. Selanjutnya kita lihat dalam firman Tuhan bahwa ia bangkit. Pada yang kelima kita belajar dari Markus 16 ayat 7. Markus 16 ayat 7. Sama-sama kita buka Markus 16
Ayat 7 berkata, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridmu dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya. Coba perhatikan baik-baik, pada ayat ini dikatakan bahwa Yesus bangkit. Sekarang katanya, pergilah. Wah, luar biasa. Pada ayat 7 dikatakan, tetapi sekarang pergilah. Siapa yang dia utus? Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Yang daripadanya diusir 7 roh jahat. Seorang bekas pelacur. Namanya tidak harum. Seorang penjahat. Suami orang dia suka ambil. Genit banget. Nggak bisa lihat laki-laki. Dia seorang pelacur. Tapi Tuhan pilih orang yang paling berdosa ini. Karena orang yang paling berdosa ini, ketika dia datang pada Tuhan, dia minta ampun dengan segenap hati. Dan Tuhan bersihkan. Kenapa Tuhan pilih dia? Kenapa nggak pilih Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, saudarinya Marta? Itu kan lebih baik orangnya. Tapi Tuhan pilih yang buruk sekali. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, di sebelah kiri, sebelah kanan, dua-duanya nggak ada pilihan, semua orang jahat. Dua-duanya terkutuk. Yesus mati sebagai orang terkutuk. Di sebelah kiri, sebelah kanan, orang terkutuk. Bayangkan, semua kutuk saudara dan saya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dipikul oleh Tuhan Yesus. Yang satu kutuk terus Yesus. Sampai dia mati. Dia bilang, mana? Selamatkan kami dong. Kalau kamu Tuhan, selamatkan kami. Tapi yang satu berkata, di sebelah kanannya berkata, jangan gitu dong. Kalau dia nggak ada salah, kalau kita layak dapat hukuman ini, tapi dia nggak ada salah. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, yang di sebelah kanan itu berkata, ingatlah akan daku, jika engkau masuk di dalam kemuliaan-Mu. Ingatlah akan daku. Cuma itu doang. Remember me. Ketika dia berkata dengan penuh hati pertobatan, dengan penuh penyesalan, dengan penuh kerinduan mau bersama-sama dengan Tuhan. Ingatlah akan daku. Apa kata Tuhan? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang masuk Firdaus pertama kali adalah orang yang paling terkutuk, yang tergantung di atas kayu salib. Bukan orang kudus, bukan orang baik, bukan imam, tapi orang yang paling jahat. Tuhan beri kesempatan dia. Pertama masuk ke dalam Firdaus bersama Yesus adalah orang terkutuk itu. Jadi saya suka kagum kalau baca firman Tuhan. Saya renungkan, makanya saya nikmati kalau baca firman Tuhan. Maria Magdalena yang jahat itu genit banget, daripadanya diusir 7 roh jahat. Kok dia yang diutus pertama kali? Pergilah, katakan kepada Petrus. Dia adalah pewarta Injil yang pertama. Pergilah, evangelisasi. Pergi kepada Petrus. Karena Petrus itu sudah kecewa. Dia kembali kepada profesi yang lama. Tapi Maria Magdalena datang kabar baik. Yesus bangkit. Biarlah saudara dan saya membawa kabar baik kepada orang yang kecewa, pada orang yang susah. Kenapa di Galilea? Karena di Galilea di sana tinggal orang miskin, orang susah, orang yang kecewa, orang yang tidak punya apa-apa, orang sederhana tinggal di Galilea. Kesanalah pergi. Katakan ada harapan, Kristus bangkit. Saya sangat bersyukur bahwa
Maria Magdalena, seorang bekas pelacur. Padanya dipercayakan penginjilan. Padanya dipercayakan, pergi, beritakan kepada Petrus. Katakan kepada Petrus. Jadi Petrus ini mendengar kabar baik dari seorang bekas pelacur. Dan dialah, perempuan itu adalah pewarta Injil yang pertama. Biar kita sekalian menjadi pewarta Injil, membawa kabar baik bagi orang susah, bagi orang kecewa, bagi orang tertekan, bagi orang yang sakit, kita bawa kabar baik. Saudara, di dalam Markus 16, sama-sama kita baca pada ayat 8. Markus 16 ayat 8 berkata demikian. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Berita yang kudus dan tak terbinasakan. Suatu kehormatan kalau kita boleh memberitakan berita yang kudus dan tak terbinasakan. Dan pada saat kita memberitakan berita yang kudus dan tak terbinasakan itu, firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan. Jadi kalau kita beritakan firman Tuhan, seperti sekarang saya sedang memberitakan firman Tuhan, kabar baik, sebetulnya bukan saya. Dari mulut saya, Tuhan cuma pinjam bibir dan mulut saya. Saya kayak mic-nya Tuhan aja. Tetap ayatnya tolong tetap dimunculkan. Berita yang kudus dan tak terbinasakan itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya. Hati-hati menghina seorang hamba Tuhan yang sedang memberitakan kabar baik. Jangan sampai kita menghina dia. Apa yang dia katakan dan kita bilang itu cuman permainan kata-kata. Hati-hati. Karena engkau menghina Tuhan. Kalau dia memberitakan berita sukacita, kabar baik, kabar di mana Yesus sendiri meminjam bibir dan mulutnya untuk memberitakan keselamatan agar setiap orang boleh memperoleh keselamatan. Karena kabar yang kita ceritakan adalah kabar berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Jadi kalau seorang hamba Tuhan berbicara tentang keselamatan, tentang firman Tuhan, jangan menghina firman Tuhan. Karena pada saat engkau menghina, sebetulnya engkau sedang menghina Tuhan Yesus yang sedang memberitakan sendiri melalui bibir dan mulut hamba Tuhan itu. Saya paling takut kalau seorang hamba Tuhan, walaupun sesederhana manapun, menghina pastor, menghina pendeta, saya nggak berani. Menghina penginjil, saya nggak berani. Karena saya tahu mereka dipakai oleh Tuhan. Dengan berita sederhana bagaimanapun, berita yang mengagungkan bagaimanapun Tuhan pakai, setiap lapisan daripada masyarakat Tuhan ambil orang untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Jadi kita belajar, jangan menghina hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Jangan pernah bilang, jangan pernah berkata, itu hanya permainan kata-kata. Kalau engkau berkata demikian, engkau sedang berkata, Tuhan yang melakukan permainan kata-kata. Tuhan tidak melakukan permainan kata-kata. Itu adalah kabar baik, keselamatan bagi setiap orang, kesembuhan, kekuatan,
bagi setiap orang. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang miskin diperkaya di dalam Tuhan, dan yang terpenjara boleh dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Minta kepada Tuhan, pakailah kami sekalian menjadi alat di dalam tangan Tuhan, memberitakan kabar kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Biar melalui bibir dan mulut saudara dan saya ada kabar baik yang kita sampaikan kepada setiap orang. Tuhan memberkati. Dan pada malam hari ini saya minta doa dari saudara-saudara sekalian, karena saya akan berangkat ke Ambon, pergi ke sana, ada tahbisan uskup, ada pelayanan, kita boleh berangkat ke sana, kita saling mendoakan. Tapi sebelum saya berangkat, saya juga mau berdoa, karena ada yang sakit. Titip doa, Ibu Oni, Ibu Neti, siapa lagi ya yang kita akan doakan? Bapak Lukas. Pak Lukas. Kita akan sama-sama berdoa. Oke? Kita berdoa sama-sama. Saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan dengar. Apa yang kita katakan di hadapannya, Dia akan lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beritakan kabar yang kudus, kabar yang tak terbinasakan, kabar yang membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang. Tuhan, hamba berdoa untuk persekutuan doa di blok Q ini biar makin hidup, makin banyak orang datang kepadamu, makin banyak orang diselamatkan melalui persekutuan ini. Mereka adalah saksi yang hidup daripada Allah yang hidup. Kuatkan mereka Tuhan pada masa pandemi ini. Dan kami tahu semua ini akan berlalu. Kesulitan ini akan berlalu. Tidak akan untuk selama-lamanya. Hanya menguji iman kami supaya kami kuat dalam hal yang sesulit manapun. Tuhan hidup, Tuhan bangkit, dan Tuhan berikan kepada kami kemenangan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Oni yang sedang sakit, Ibu Neti. Engkau tolong kedua ibu ini Tuhan. Engkau pulihkan mereka. Bagimu tidak ada yang mustahil. Ketika mereka masih debu, Engkau hembuskan napasmu. Dan Engkau mati di atas kayu salib untuk mereka. Agar mereka boleh diubah menjadi ciptaan baru. Berkati Ibu Oni, berkati Ibu Neti, jamah dan sembuhkan mereka. Juga Pak Lukas Tuhan, sekian lama dia melayani Engkau, dan saat ini dia terbaring sakit. Kami minta pertolongan daripadamu. Kalau mertua daripada Petrus yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau Bartimeus yang buta sejak lahir, Engkau celikan matanya. Kalau orang kusta di dalam kitab suci, Engkau tahirkan. Engkau yang berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka saat ini kami berdoa Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Joni. Biar Engkau yang tahirkan dia, Engkau yang sembuhkan dia, Engkau yang pulihkan dia Tuhan. Engkau yang beri kekuatan kepada dia. Ada semangat baru di dalam hatinya. Dia ingat akan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Yesus bangkit untuk memberikan harapan dan kesembuhan baginya. Terima kasih Bapa. Dan bagi seluruh anak-anak yang persekutuan doa ini, Engkau buat supaya mereka makin bertumbuh di dalam Engkau. Makin kuat di dalam Engkau. Makin melayani Engkau. Dan makin memberitakan berita yang kudus, yang tak terbinasakan ini, yang membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan firman Tuhan itu dalam hati kami sekalian, dalam nama Yesus. Kami bersyukur
Kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Esther atas pewartaan yang luar biasa pada malam hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mungkin boleh kita sambil memberikan, sambil kita nyanyikan sebuah lagu pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudusnya turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudusnya turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudusnya turun. Amin. Terima kasih buat persembahannya. Mungkin ada pengumuman, silakan. Bu Joyce, silakan. Bu Joyce. Shalom, selamat malam. Malam. Terima kasih Bu Esther Kandau yang pada malam hari ini telah memberikan renungan dan pengajaran yang bagus ya, juga sharing iman yang sungguh luar biasa. Bahwa dengan kebangkitannya kita memperoleh kemenangan. Dan kita mau datang pada Tuhan untuk mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita buat, karena kita juga percaya kuasa Roh Kudus mampu untuk melenyapkan segala kelemahan kita. Kita mau selalu memuji, menyembah, dan juga merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya akan janji Tuhan bahwa Ia telah bangkit dan Tuhan begitu baik, dan kita tidak akan takut untuk menghadapi hidup ini karena Tuhan sungguh menyertai kita. Juga kita mau selalu menghargai siapa saja yang mewartakan kabar baik keselamatan dari Tuhan. Juga kita mau menjadi alatnya agar kita juga bisa mewartakan kabar baik keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bu Esther, dan Bu Esther nanti malam jam 12 ya mau ke Ambon ya untuk melayani. Kami semua berdoa semoga perjalanan lancar, aman, selamat sampai tujuan, dan setelah semua selesai
pelayanannya, urusannya bisa kembali ke Jakarta dengan baik, dengan selamat. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini di persekutuan doa kita secara Zoom. Kami mengundang kembali untuk bisa hadir nanti pada bulan Mei ya, setelah Lebaran. Juga teman-teman, terima kasih yang telah melayani PD pada malam hari ini. WL kita, Saudara Irwan, yang merangkap gitar ya, sungguh luar biasa. Juga Neni yang bekerja di belakang layar, juga Ibu Christine, terima kasih. Saya kira cukup. Sekian, Tuhan memberkati. Saya kembali kepada WL. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan sebuah lagu ya, lagu pujian ini. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama nyatakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, hey, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih semuanya buat kebersamaan pada malam hari ini. Sampai jumpa bulan depan ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. God bless you. Terima kasih Irwan, terima kasih Mbak Neni dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Makasih, semoga kita semua dapat berjumpa lagi bulan depan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan semoga Bu Esther juga perjalanannya lancar sampai di Ambon dan kembali ke Jakarta dengan selamat. Baik, Ibu. Mungkin ada pengumuman lain lagi, Bu. Mungkin foto, Bu. Joyce? Foto, oke. Bisa Ibu tolong on cam ya, Bu, dibuka kameranya. Kita mau ambil, silakan Ibu Sinta, boleh di on cam, Ibu Vivi, Ibu Tante Tres, Ibu Jessica, Ibu Citra. Sebentar kita mau berfoto bersama. Bu Tres, Bu Vivi, Bu Citra. Wajahnya. Bentar ya. Kita bikin kayak ini ya, apa namanya,
tanda hati ya. 1, Ya. 2, kayak Irwan gitu Oh, di ya. mana sini? Kayak Irwan. Ya, 1. Di sini. Kiri. Ya, 2, 3. Sip, terima kasih. Terima Makasih Mbak Neni. Yang itu ah. Terima kasih semua Ibu. Mau lagi Bu. Foto sendiri yuk. Lah iya. Makasih ya Irwan ya. Masih terus. Sama-sama, Ibu. Sukses. Yuk. Terima kasih.